Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang handling request. Oke, langsung saja kita masuk. Oke, sini adalah alur dari cara kerja handling request sendiri. Langsung saja masuk ke teorinya. Nah, proses request sendiri yaitu setiap kali aplikasi 2 menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama yaitu dia akan membuat request ke entry script, yaitu web index PHP. Kemudian entry script ini akan membuat konfigurasi atau dikonfig dan membuat sebuah application instant. Nah, jadi pertama yang dilakukan adalah entry script, kemudian dia akan masuk config, kemudian aplikasi akan menetapkan root dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Jadi ada yang namanya app, pada mana request gitu. Nah, aplikasi kemudian akan membuat controller instant untuk menangani request. Kemudian controller membuat action instant dan menjalankan filters untuk action tersebut. Kemudian jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Nah, jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Nah, jika action dibatalkan ini, dia akan muncul error atau dia tidak akan terjadi apa-apa. Action akan memuat data model, kemudian bisa terhubung dengan table di database. Ya, betul. Kemudian action akan merender view dengan menyatakan data model. Jadi dia ketika masuk di model ini, dia akan memanggil tabelnya tadi karena dia model ini terhubung dengan table di database. Kemudian dia akan merender view, kemudian hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Kemudian response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Oke, jadi caranya jalurnya seperti ini. Kita masuk dulu ke basicnya. Pertama, dia akan masuk ke web index. Nah, ini adalah yang namanya entry script. Kemudian dalam entry script ini dia akan melaksanakan yang namanya config. Jadi dia akan masuk config. Seluruh config ini akan dijalankan, config web ini juga. Nah, kemudian setelah dia masuk ke config web ini, dia akan masuk ke controller. Jadi dia akan masuk ke controller. Nah, di controller ini dia akan memanggil yang namanya model. Kemudian dari model dia akan menampilkan view-nya dari mahasiswa ini. Dia akan memanggil model dan juga dia merender juga dia memanggil model. Jadi selain dia menampilkan view-nya, dia juga mengambil dari data-data yang ada di model. Nah, kemudian dari view ini dia akan menampilkan yang namanya HTML dan CSS dari view tersebut. Oke, tersebut proses request-nya. Kemudian ada bootstrapping. Bootstrapping ini kita bisa lihat dari, kita coba buka yang my basic. Nah, di sini jika kita pencet Ctrl Shift I, dia akan membuka inspect. Untuk kemudian kita bisa membuka elemen di sini. Dia itu ketika kita mengarahkan di sini, dia itu pasti ada yang namanya bootstrapnya. Misalnya kita klik yang di sini saja. Nah, stylenya ini ada yang di sini. Ini adalah bootstrap yang kita yang ada di dalam tampilan ini. Nah, maka dari itu bootstrapping ini dia dijalankan ketika ada dua tempat, yaitu entry script dan juga aplikasi. Nah, pada entry script ini dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan. Composer autoloader melalui autoload.php dan y autoloader melalui file class dari y. Jadi bootstrap ini dia dijalankan melalui entry script tadi. Oke.
kemudian kita masuk ke dalam routing. Nah, routing ini ketika metode y /web /application dan dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang matang, kemudian menjalankan control action untuk menangani request tersebut. Nah, maka dari itu di dalam routing ini dilaksanakan di dalam config sebelum masuk ke dalam request. Maksudnya sebelum masuk ke dalam controller. Nah, proses resolve ditangani oleh metode y web request resolve yang akan menghasilkan root valid control action yang sesuai dipanggil. Root tidak valid, dia akan menunjukkan not found HTTP exception. Kemudian jika tidak ada root, controller action pada property default root akan dipanggil. Nah, catch all root adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance, maka hal ini akan dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php dengan controller action yang dikehendaki. Oke, semisal kita coba yang ini karena ini tidak terlalu banyak. Kita masuk ke web.php. Di sini kita tambahkan di bawah ini kita kasih yang namanya catch all. Dia mengarahkan kemana? Misal kita arahkan ke semisal ke about ya. Jadi kita masukkan ke site about. Oke, kita save. Oh, ini kurang koma. Nah, jika kita semisal kita tutup dulu. Semisal kita mau membuka my application. Nah, dia sebentar. Oh, kurang buka tutup. Oke, maaf. Ini kurang tutupnya. Nah, ini jika kita kembali dulu ke bot ya. Jika kita masuk ke my application, dia akan tetap tampilannya akan tetap ke about karena dia catch all seluruh dari site about. Jika kita masuk ke home, walaupun ini site index, dia akan tetap menampilkan yang about karena dia catch all-nya seluruhnya masuk ke site about. Jika kita hapus, dia akan kembali lagi seperti semula. Kontak juga akan kembali seperti semula. Oke, kita lanjutkan masuk ke request. Nah, request direpresentasikan dalam bentuk objek y web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP header, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapat dengan metode y web request get. Nah, get ini dia digunakan untuk mendapatkan data. Jika post dia ingin melempar data atau menyimpan data. Nah, ini biasa digunakan ketika kita ingin menyimpan data ataupun untuk menampilkan data seperti pada dalam controller. Yang basic, oke. Nah, di sini ketika dia ingin meng-create action create di dalam controller, dia memanggil y app request post karena dia ingin menyimpan data ke dalam database. Nah, jika dia ingin menampilkan datanya, dia bisa melakukan get. Oke, langsung saja kita masuk ke request. Nah, selain dia memakai post ini, dia bisa melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti di bawah ini, yaitu app request is ajak, is get, is post. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti y web request header. Contoh seperti ini. Kita juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer pengguna melalui. Nah,
Ini kita lakukan ketika kita ingin mengecek siapa saja yang mengakses yang sedang mengakses website ini. Coba kita copy saja yang ini. Kemudian kita masuk ke item controller. Kemudian kita masuk ke bagian index. Di view saja. Nah, di sini kan si view ini dia merender view, kemudian dia menampilkan model. Kita tambahkan. Nah, sebelumnya kita tambahkan di sini nah, kita tambahkan ini user IP. Kita tambahkan ini user IP. Situ kita masukkan this. User IP. Ini kita masukkan variabel yang ini, user IP. Oke. Ini jika kita masuk ke action view, dia akan kita masuk ke item. Nah. Maaf, ini bukan advance ya, ini mahasiswa harusnya. Nah, ini kan sudah ada satu data. Ketika kita pencet ini view, kita masukkan dulu yang di sini diffuse mahasiswa view. Kita tambahkan di sini di bawah ini H3 misalkan. Yang sedang IP yang sedang mengakses, kita masukkan seperti membuat PHP. Tadi kan namanya yaitu user IP. Nah, harusnya dia ini akan menampilkan IP-nya. Ada yang salah di sini. Kita lihat dulu. Kita balik lagi di mahasiswa controller. Sepertinya tadi masuk di item. Sebentar. Nah, ini kita pindah dulu yang ini. Kita pindah di sini yang view di bawah. Kemudian yang ini kita pindah ke sini. Oke. Nah, ini dia akan menampilkan IP dari usernya. Di sini dia IP-nya hanya ini, berarti. Karena tidak ada IP dari lokal sini.
Oke. Oke, jika misalkan kita ingin mencoba yang lain seperti user host, kita ganti saja yang ini menjadi user host. Oke, kita ganti ini supaya mudah, info saja. Info. Oke. Jangan lupa ganti juga yang di view. Nah, ini ganti info. Oke, bagaimana jika user host? Oh, di sini usernya juga kosong ya. Oke, kita lanjutkan saja. Request URL. Nah, request URL ada banyak ya, yaitu URL, absolute URL. URL sendiri yaitu seluruh ini, kemudian absolutnya yaitu dari example, host info ini yaitu example.com atau biasa yang localhost gitu. Untuk pet info yaitu dia adalah admin, atau yang kita lakukan di sini adalah my basic ini. Kemudian query string yaitu ini ID sama dengan 100. Nah, untuk base URL yaitu returnnya admin. Script URL yaitu admin index. Nah, ini tuh URL tanpa pet info dan query string. Untuk server name yaitu example.com atau localhost. Nah, kalau di kita. Untuk server port jika ada, dia akan di belakang ini localhost /280 seperti tergantung dari server portnya. Nah, untuk respons sendiri yaitu setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek web response dan akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respons ini berisi informasi tentang HTTP, status code, HTTP header, dan body. Oke, kita lewat saja. Kemudian ada section and cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global. Jadi ini sebelah kanan ini adalah contoh penggunaannya ya untuk session ataupun cookies. Pada session dan cookies dikelola dalam sebuah objek atau kelas yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses melalui app session. Untuk cookies dia sedikit panjang yaitu request cookies. Tanpa dia perlu request untuk melakukan cookiesnya, dan jika session tidak perlu menambahkan request. Nah, jika dia ingin melakukan response, maka dia mendapatkan response, bukan request. Oke, begitu saja. Langsung saja kita masuk ke latihan. Di latihan ini kita membuat tabel terlebih dahulu. Kita seperti biasa akan melakukannya di advanced template. Kita buat tabel terlebih dahulu yaitu statistik dengan isinya seperti ini. Oke, kita buka tabel baru saja, H. Kita letakkan di sini. Nah, dan kita buka localhost PHP admin. Kita buka yang MyMart. Kita tambahkan tabel baru yang namanya statistik. Kita buat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita go. Nah, data.id, primary key, integer, lengthnya 11. Kemudian ada access time. Ini date time. Nah, dia tidak ada lengthnya. Kemudian ada user IP. Dia varchar. Varchar 20 lengthnya. Ada user host. Dia juga varchar, lengthnya 50. Dan ada pet info, varchar juga 50. Dan ada query string, dia 5 varchar 50. Oke, kita save. Nah, kita sudah membuat tabelnya. Kita selanjutnya adalah buat model di aplikasi Anda untuk tabel statistik. Nah, kita buatnya melalui G saja karena
dengan G kita bisa langsung mengisi dalamnya itu. Kita masuk localhost mymart front app web G. Kita buat modelnya, tidak perlu controllernya. Oke, kita buat namanya tadi statistik, modelnya statistik, dia ada di common models. Kita buat templatenya Mirza, kita preview. Oke, dia sudah masuk ya. Oke, kemudian kita generate. Nah, di sini untuk menghindari adanya error, sebenarnya kita bisa mengganti semua ini menjadi null. Nah, kita cekal dulu. Kita change. Kita tambahin null untuk yang ini saja. Karena untuk data pasti ada dan untuk yang lain belum tentu ada. Save. Oke, kita sudah buat semuanya nullnya yes. Kemudian kita masuk, tambahkan proses untuk mencatat informasi waktu akses, IP pengguna, nama komputer pengguna, pet info, dan query string. Dari request yang dilakukan oleh pengguna pada root, item index, dan item view. Berarti kita menambahkan dua, yaitu di item index dan item view. Oke, kita lihat cara yang sudah kita buat kemarin. Kita masuk ke front end, kemudian kita masuk ke controller, di item controller. Oke, di item controller, sebentar, kita bukan di item controller terlebih dahulu, kita masuknya ke config main.php. Oh maaf, kita masuknya ke model ternyata. Item, nah, oh ada juga. Kita cek, kita cari terlebih dahulu. Kita masuknya di mana? Harusnya di item controller. Oh, ternyata sudah siap pindah di komponen. Berarti kita masuk ke komponen terlebih dahulu, kemudian kita buka aksesi code-nya. Dan create record. Berarti di model tadi. Oh, di oke. Di model statistik ya. Oh ya, untuk dia ada di common model statistik. Nah, untuk untuk menjalankan seluruhnya itu kita membutuhkan ini perintah ini record, access time, user IP, user host, pet info, dan query string. Oke, kita langsung saja kita tambahkan. Kita buka di statistik model yang sekarang di common. Oh, ini mah basic. Kita buka common model statistik. Nah, di bawahnya sendiri kita tambahkan yang namanya create record. Nah, jika sudah kita tambahkan di sini, kita tambahkan di controllernya. Nah, di controller seperti yang kita lakukan di MyBasic tadi, kita panggil yang namanya kita lihat dulu. Kita buka item controller di sini, front end, item controller. Nah, kita tambahkan ini app access record trigger front end. Oh, bukan yang ini. Kita akan memanggilnya langsung dari model. Jadi kita langsung tambahkan saja di sini fungsinya. Jadi kita memanggil model statistik, kemudian kita memanggil
function create recordnya. Tapi jangan lupa untuk menambahkan use juga di sini karena kita belum menambahkan mengimport modelnya. Model statistik. Oke. Kita tambahkan di dua ya. Kita tambahkan di view dan juga kita tambahkan di index. Nah, jika sudah, kita langsung saja coba. Harusnya ini nanti ketika kita membuka index, dia otomatis akan menambah datanya di database. Kita buka item. Oke, kita sudah membuka index ya ini ya. Coba kita cek di data statistik kita. Oke, di sini masih belum masuk datanya, sepertinya masih ada yang error. Kita cari errornya terlebih dahulu. Oke, dia sudah memanggil create record. Kita cek statistik dulu. Oh iya, jangan lupa untuk, karena di statistik ini ada yang beberapa, dia itu ada rules-nya. Kita hapus saja rules-nya, hanya yang access time. Nah, ini kan required, kita hapus kecuali access time, atau required-nya kita hapus saja karena beberapa datanya ada yang kosong. Oke, jika sekarang kita masuk ke view saja, coba klik. Maksudnya ada yang error ini. Nah, kita coba masuk ke index. Oh, index item maksudnya. Di sini ada yang salah. Ibaratnya kita hapus, harusnya sudah bisa. Ternyata kita tinggal menghapus statistik di command modelnya ini, kita hapus saja required-nya. Oke. Nah, kita sudah bisa harusnya ini. Oke, kita buat ke item. Nah, ini datanya pasti sudah masuk. Oke. Nah, tadi itu kan kita masukkan access time, user IP, user host, path info. Nah, dia di sini user hostnya 0 karena tidak ada datanya. User IP dia hanya 1 karena dia localhost. Nah, dia sudah bisa menyimpan datanya. Oke, kita sudah menjalankan semuanya. Terima kasih karena sudah menonton. Apabila ada saran dan juga pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.